Shalom saudara, kita berjumpa lagi. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, saudara, Amsal ini ditulis oleh Agur. Saudara, dalam tradisi Yahudi, Agur ini adalah nama lain dari Salomo. Jadi ini adalah seperti nama pena, saudara. Jadi kalau dia nulis, dia pakai nama lain. Nah, nama lain ini namanya Agur, saudara. Agur bin Yake. Nah, Yake ini artinya patuh, murni. Jadi Agur bin Yake itu diartikan sebagai Agur si anak saleh. Ya, saudara, karena ini yang nulis Salomo. Salomo ini orang yang sangat berhikmat. Dia ini sangat pandai. Dia mengetahui karakter banyak orang, mengenal karakter banyak orang, berjumpa dengan banyak orang. Dia seorang kepala negara. Dia bertemu dengan macam-macam, saudara. Jadi dia merenung-renungkan semuanya dan dia menuliskannya menjadi Amsal. Nah, saudara, ada dua permohonan yang dia sampaikan, yang Agur atau Salomo ini sampaikan, saudara, kepada Tuhan. Permohonan yang pertama, dia bilang, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saudara, kecurangan ini berbicara tentang penghapusan ingatan atau melupakan. Kemudian berbicara tentang kekosongan atau kehampaan, kesia-siaan. Nah, kecurangan di sini juga berbicara tentang penyembahan berhala, saudara. Kejahatan ya nggak cuma jahat, tapi bener-bener ini kosong, hampa, sia-sia, saudara. Nah, kecurangan di sini juga sebuah bentuk dari kepalsuan. Jadi dia memohon, jauhkanlah aku dari kecurangan. Itu dia lagi memohon, Tuhan, jauhkanlah aku dari melupakan. Juga jauhkanlah aku dari kehampaan. Jauhkanlah aku dari penyembahan-penyembahan berhala. Jauhkanlah aku dari segala hal yang jahat, segala hal yang sia-sia, segala hal yang kosong, yang nggak ada artinya. Jauhkanlah aku dari kepalsuan-kepalsuan. Itu permohonannya, saudara. Dia juga memohon, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, kebohongan ini berbicara tentang penipuan, ketidakbenaran. Dan ini juga termasuk di dalamnya ada unsur penyembahan berhalanya. Jadi dia waktu berdoa minta dijauhkan dari kebohongan, dia, Tuhan, jauhkanlah aku dari penipuan-penipuan. Jauhkanlah aku dari ketidakbenaran. Jauhkanlah aku dari penyembahan-penyembahan berhala juga. Itu permohonannya yang pertama. Permohonannya yang kedua, saudara, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi permohonannya yang kedua, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Bagi banyak orang, doanya ini doa yang cukup aneh, saudara. Banyak orang berdoa minta kaya. Tuhan, aku nggak mau miskin, Tuhan. Aku maunya kaya raya. Tapi Agur ini berdoa, jangan berikan kepadaku kemiskinan
atau kekayaan. Dia minta diberikan yang gini, saudara, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itulah kenapa bagi banyak orang ini doanya aneh, nggak masuk di akal. Tapi apakah Agur ini menyampaikan doanya ini sembarangan gitu aja, saudara? Saya yakin, 100% saya yakin dia merenung-renungkannya dulu. Dia bukan orang bodoh, saudara. Salomo ini, Agur ini, orang yang sangat berhikmat. Bahkan dikatakan setelah Salomo tidak ada yang benar-benar hikmatnya seperti Salomo. Artinya apa? Dia nggak mungkin ngaco, saudara, waktu dia menaikkan doa-doa ini. Nah, saudara, Agur ini berdoa untuk menikmati kecukupan. Dia bilang, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bagianku ini, saudara, dia lagi berbicara tentang apa yang sudah ditentukan baginya. Dia tahu Tuhan sudah mempunyai takaran-takaran tertentu untuk setiap orang. Dan takarannya Tuhan itu ada dalam kebijaksanaannya. Nggak mungkin salah, nggak mungkin meleset. Artinya apa? Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dan karena Tuhan itu maha tahu, dia bijaksana, sempurna, perhitungannya nggak mungkin salah. Waktu dia mempercayakan sesuatu, waktu dia memberikan sesuatu kepada seseorang, artinya Tuhan tahu bahwa itu sesuatu yang terbaik untuknya. Tuhan tahu rencananya tidak akan pernah meleset. Itulah kenapa dia itu berdoa gini, Tuhan, biarkan aku menikmati makanan yang sudah Engkau tentukan bagiku. Takaran-takaran yang Engkau sudah tentukan dan Engkau sudah izinkan untukku. Takaran yang Engkau sudah atur untukku, Tuhan. Aku nggak minta lebih dari itu. Sudah cukup itu aja, Tuhan. Aku nggak minta lebih, juga nggak minta kurang. Nah, saudara, kalau Agur ini berdoa seperti itu, pertanyaan yang akhirnya banyak dipikirkan oleh orang banyak adalah, apakah kekayaan itu dilarang? Dan apakah kemiskinan itu sesuatu yang terkutuk, saudara? Saudara, jawabannya sebenarnya adalah tidak. Dalam Alkitab kita melihat Tuhan nggak melarang orang jadi kaya. Kita bisa melihat, saudara, Ayub, bagaimana kayanya dia. Bahkan dikatakan bahwa Ayub itu yang terkaya di sana saat itu. Abraham, apakah dia bukan orang kaya? Dia orang yang kaya. Kita bisa lihat jumlah kambing dombanya, jumlah ternaknya. Kita bisa lihat Tuhan nggak melarang kekayaan, saudara. Bahkan dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat ada orang-orang kaya yang support untuk pelayanan-pelayanan. Dan Paulus, pelayanannya Yesus. Di dalam Alkitab kita juga melihat Salomo, orang yang sangat kaya. Bagaimana dia membangun istananya, bagaimana dia membangun bait Allah. Seleranya nggak main-main, saudara. Seleranya tinggi semua. Dia terlahir bangsawan, saudara. Dia terlahir dari anaknya raja. Nah, saudara, kita juga melihat di Alkitab Tuhan mengizinkan ada kemiskinan terjadi.
bagaimana Ayub dari yang kaya, saudara, diizinkan sama Tuhan. Dia mengalami kemiskinan dan itu terjadi dalam tempo yang dalam satu waktu dia habis semuanya. Dia jadi melarat, dia jatuh miskin. Apakah Tuhan mengutuki Ayub? Enggak, saudara. Kita juga bisa melihat bagaimana Lazarus dan orang kaya, saudara. Endingnya, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dan si orang kaya justru masuk ke neraka. Artinya, Tuhan mengizinkan ada kekayaan terjadi. Tuhan mengizinkan ada orang menikmati kekayaan. Tapi Tuhan juga nggak mengutuk orang dengan kemiskinan. Saudara, yang menjadi titik perhatian Agur di sini adalah sikap hati saat seseorang menghadapinya, menghadapi kekayaan, juga menghadapi kemiskinan. Kenapa? Karena dalam pandangan Agur atau Salomo ini, baik kekayaan maupun kemiskinan itu sama-sama menyimpan bahaya yang besar. Sama-sama bisa meninggalkan Tuhan. Itulah kenapa Agur masuk pada sesuatu yang sifatnya sangat prinsip. Dia masuk dengan dalam. Dia membedah hati daripada kekayaan yang tidak terkontrol, dan orang yang hidup dalam kemiskinan yang hatinya juga nggak terkontrol gitu loh. Nah, saudara, apa bahaya dari kekayaan? Agur menunjukkannya kepada kita di ayat 9a, saudara. Supaya kalau aku kenyang, kalau aku kaya, saudara, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Menyangkal ini berbicara tentang dia merasa jijik. Dia gini, saudara, merasa jijik itu gak suka melihatnya, bahkan kadang-kadang sampai mual karena enek, saudara ya. Kenapa? Karena itu dianggap sesuatu yang kotor, dianggap sesuatu yang keji, dianggap sesuatu yang sangat menjijikkan, tidak layak, dan sebagainya. Makanya dia enek, dia ingin menjauh dari itu. Nah, saudara, apa hubungannya dengan ayat 8 tadi? Karena sebenarnya ayat 8 tadi, saudara, waktu dia memohon, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, itu sebenarnya berhubungan dengan permohonannya atau analisisnya mengenai kekayaan dan kemiskinan. Saudara, kembali ke ayat 8 tadi tentang kecurangan, saudara. Nah, saudara, orang yang dia menerima kekayaan dan hatinya tidak terkontrol, dia pada akhirnya apa? Dia merasa sombong. Kalau kita kembali ke ayat 8a tentang kecurangan tadi, kecurangan itu tentang menghapus ingatan. Jadi dia melupakan. Sama waktu orang menghadapi kekayaan dan hatinya tidak terkontrol, saudara, apa yang terjadi? Dia jadi sombong, dia menghapus ingatan tentang Tuhan. Dulu dia pernah butuh Tuhan, tapi karena sekarang semuanya sudah terpenuhi, dia hidup dalam kecukupan, bahkan dia hidup dalam kelimpahan-kelimpahan, dia merasa dia nggak butuh Tuhan lagi. Itulah kenapa dia melupakan Tuhan. Itulah kenapa kemudian dia berpikir dia sudah nggak butuh Tuhan. Kenapa? Semuanya sudah ada kok, semua sudah cukup kok. Kita butuh Tuhan kalau apa? Kalau kita ada dalam kondisi-kondisi yang kita anggap kita nggak mampu. Ya kan? Berpikir seperti itu. Waktu nggak mampu, dia cari Tuhan. Begitu semua terpenuhi, dia melupakan Tuhan.
Dia enak dengan semua hal yang berbau-bau tentang Tuhan. Dia alergi, dia merasa jijik. Itulah kenapa dia berusaha menjauhkan semua hal yang berbau-bau tentang Tuhan. Oh, sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Sudah kita nggak perlu beribadah lagi. Buat apa? Sudah. Kita menikmati hidup aja. Dia nggak sadar. Atau bahkan dia sebenarnya menyadarinya. Dia menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dia mungkin malah merasa bahwa sekarang Tuhan yang butuh dia, bukan dia yang butuh Tuhan. Tuhan yang akan cari-cari dia. Tuhan yang akan cari-cari dia untuk minta sumbangan sama dia. Dia berpikir seperti itu mungkin. Itulah kenapa dia jadi orang yang arogan. Dia merendahkan Tuhan. Pada akhirnya dia jadi penyembah materi. Bahkan dia jadi penyembah dirinya sendiri. Sepadan dengan apa yang disampaikan di ayat 8 tadi tentang kecurangan, tentang penghapusan ingatan, yaitu melupakan, tentang kekosongan, kehampaan, juga tentang penyembahan berhala, tentang kepalsuan. Dia melupakan Tuhan. Dia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia, cuma menikmati kekayaan, dan dia nggak akan pernah puas. Dia merasa sombong. Dia akhirnya menyembah materi. Dia akhirnya menyembah dirinya sendiri. Materi dan dirinya menjadi Tuhan yang palsu. Imannya palsu. Kenapa? Karena imannya kepada materi dan kepada dirinya sendiri. Itulah kenapa ada orang-orang yang merasa Tuhan tidak akan sanggup untuk menjatuhkan dia. Dia sudah ada dalam posisi yang sangat nyaman. Bukan cuma sangat nyaman, tapi sangat berlimpah. Itulah kenapa dia sangat yakin bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menjatuhkan dia. Kekayaan bisa datang kapan saja, tapi juga bisa hilang kapan saja. Namanya aja sesuatu yang fana. Fana itu kan gak kekal. Bisa datang, tapi bisa hilang kapan saja. Itulah kenapa Agur menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dengan yang namanya materi, yang namanya kekayaan. Makanya dia bilang, supaya kalau aku kenyang, kalau aku kaya, aku tidak menyangkalmu, aku tidak melupakanmu, aku tidak menghapus ingatan tentang engkau, aku tidak menyembah materi itu, aku nggak menyembah diriku sendiri, aku nggak menyombongkan diriku sendiri, nggak menganggap diriku sendiri penting. Tapi aku tetap mengingat-ingat engkau, Tuhan. Jadi dia tuh ingin terus mengingat Tuhan. Dia menyadari, saudara, Salomo ini bukan orang yang kekayaannya ecek-ecek loh, saudara. Dia tahu persis apa artinya kekayaan. Dia tahu persis apa artinya menjadi kaya. Itulah kenapa dia bisa ngomong seperti ini. Dia menyadari bahayanya kekayaan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh, saudara. Tapi hatinya harus punya kontrol. Hatinya harus tetap ada bersama dengan Tuhan. Hatinya harus membiarkan Tuhan itu memerintah di dalam hidupnya, supaya dia nggak dikendalikan oleh kekayaan. Nah, saudara, Agur menyadari kekayaan memberikan kesanggupan yang palsu. Oke, saudara, saya akan lanjut. Agur atau Salomo juga melihat ada bahaya dalam kemiskinan. Di ayat 9b dikatakan, atau kalau aku miskin,
aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ya, ini berhubungan dengan ayat 8 tadi, saudara. Saudara, mencuri di sini itu artinya melakukan penipuan-penipuan. Sementara mencemarkan itu artinya duniawi. Artinya apa? Memanipulasi, menjadikan Tuhan hanya sebatas hal-hal duniawi. Tuhan dipandang hanya sebatas urusan perut saja, saudara. Nggak lebih dari Tuhan tuh cuma untuk memenuhi kebutuhan aja. Itulah kenapa banyak orang berusaha memanipulasi Tuhan. Banyak orang berusaha memanipulasi Tuhan dengan cara memberikan persembahan-persembahan. Bahkan banyak orang berpikir mereka memberikan persepuluhan dengan harapan apa? Mereka bisa barter dengan Tuhan. Kalau aku memberikan persepuluhan, kalau aku memberikan persembahan-persembahan, Tuhan akan memberkati aku berlimpah-limpah, berkali-kali lipat. Mereka ingin barter dengan Tuhan, mereka ingin negosiasi dengan Tuhan. Mereka ingin memperalat Tuhan. Kembali ke ayat 8a tadi, saudara, soal kebohongan. Kebohongan di ayat 8 tadi dibilang itu penipuan, ketidakbenaran, termasuk juga di dalamnya penyembahan berhala. Dia berusaha memanipulasi penyembahan kepada Tuhan untuk kepentingannya sendiri, menganggap Tuhan itu cuma sebatas alat, gak lebih dari itu. Itulah kenapa nanti kalau dia sudah jadi kaya, nah kembali lagi nih, kalau dia sudah jadi kaya, saudara, dia akan melupakan Tuhan. Sudah selesai, urusannya sudah selesai. Lah kan kapan hari sudah cari-cari Tuhan. Lah kan kapan hari sudah ngasih-ngasih persembahan. Lah kan kapan hari sudah ngasih-ngasih persepuluhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jadi kaya. Nggak lebih dari itu. Itulah kenapa banyak orang tidak menikmati pribadinya Tuhan. Tidak menikmati kehidupan dengan Tuhan. Kenapa? Karena tujuannya mereka cuma materi, dan materi. Secara maaf saya harus bilang, Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan punya segala sesuatunya di alam semesta ini. Kalau kita memberi kepada Tuhan, sebenarnya itu adalah hati kita yang penuh penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan, lewat apapun di dalam hidupku, aku ingin memuliakan Engkau. Termasuk lewat materi yang Engkau percayakan kepadaku, aku ingin memuliakan Engkau. Materi yang ada pada kita bukan untuk memanipulasi Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Seberapa pintarnya manusia, saudara, mau memanipulasi Tuhan. Bahkan Salomo yang paling berhikmat itu, saudara, dari mana dia dapatkan hikmatnya? Waktu Tuhan berikan hikmat kepada dia. Saudara, ini pun masuk kepada penyembahan berhala. Pusatnya waktu dia beribadah, dia cari Tuhan, dia datang ke gereja, dia datang ke KKR, dia nemui hamba-hamba Tuhan, minta didoakan, minta dinubuati, bahkan tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Siapa Tuhannya? Dirinya sendiri. Untuk apa dia beribadah? Untuk dirinya sendiri. Untuk apa dia menyembah Tuhan? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Itukah ibadah, saudara? Itukah yang namanya cari Tuhan? Itulah kenapa kemiskinan ini sama bahayanya dengan kekayaan, saudara. Jadi jangan anggap salah satu lebih bahaya daripada yang lainnya. Agur menunjukkan kepada kita sama-sama berbahayanya. Bahkan dalam kemiskinan, waktu kita bergumul dengan perekonomian, kita akan menarik Tuhan kepada hal-hal yang sebatas hanya duniawi saja. Itulah kenapa kita berpikir untuk menyogok Tuhan.
yang dilakukan oleh Agur adalah dia berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Makanan, biarkan aku menikmati hal-hal yang Engkau sudah tentukan, yang Engkau sudah atur buat aku, Tuhan. Artinya dia mengizinkan Tuhan berdaulat di dalam hidupnya. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan, Engkau yang berdaulat di dalam hidupku. Atur hidupku, Tuhan. Bukan aku yang ngatur hidupku sendiri, tapi atur hidupku, Tuhan. Pimpin aku, pimpin langkahku. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati Tuhan. Supaya dalam segenap hidupnya, dalam setiap sisi hidupnya, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu memimpin dia, dan dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, saya ingin tutup dengan satu kesimpulan. Bagi orang benar, kekayaan itu adalah sebuah rasa percaya dari Tuhan. Dan di sana ada kesempatan-kesempatan untuk menggunakan kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin kita berbagi dan sebagainya. Kita menolong orang lain dan sebagainya. Demikian juga dalam pergumulan-pergumulan dalam hal ekonomi, dalam kemiskinan mungkin. Itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menaruh terus pengharapan kita kepada Tuhan. Intinya semua harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, Tuhan punya rencana. Tuhan atur semuanya. Supaya lewat setiap kondisi, ada namanya itu dipermuliakan melalui hidup kita, saudara. Disitulah kita akan menikmati Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, mungkin kau ada dalam keadaan yang berlimpah-limpah, atau mungkin kau ada dalam keadaan yang kau sedang berkekurangan, kau sedang bergumul. Saya berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat untuk melewati setiap situasi ini. Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan untuk melewati setiap situasi ini, supaya engkau tidak terjatuh. Tapi dalam setiap situasi ini, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Dalam setiap situasi, engkau akan semakin membiarkan Tuhan berdaulat di dalam hidupmu. Dan terjadilah setiap kehendak Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.